Ladies, senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Biasanya Feby yang membawakan sebagai moderator. Hari ini saya sendiri karena kita punya tamu spesial. Temanya juga luar biasa. Tema hari ini adalah Healthy Sex in Marriage, kehidupan seks yang sehat dalam pernikahan. Dan saya tidak sendirian, hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, seseorang yang sangat saya respect, Pak Jarod Wijanarko. Apa kabar Pak? Selalu luar biasa. Dan kelihatan lebih sehat ya? Lebih muda. Lebih muda ya, luar biasa. Pak Jarod kesibukannya apa aja nih sekarang? Terakhir ini di luar yang tidak pernah diimpikan. Gitu Dua ya? hal. Satu melukis, Wow. kedua ngajarin kesehatan. Ngajarin kesehatan ya. Keren ya. Kalau gitu kita mesti punya sesi khusus tentang kesehatan next ya. Dan melukisnya itu melukis apa Pak? Pemandangan? Jadi saya 2019 sebelum pandemi bangkrut, 2021 pilot. Wow. Jadi terus masuk umur hampir 60. Jadi ngapain lagi? Ya udah tua kan? Udah umur maksudnya. Nggak 60 ini, bohong ini. Masa? Luar biasa. Nah, akhirnya apa ya gitu kan? Terus Tuhan ingatkan, kamu punya bakat waktu kecil ngelukis. Ngelukis. Wow. Jadi sudah 2 tahun saya hidup dari lukisan. Hidup dari lukisan Pak? Tiap bulan aku 4. Banyak yang borong Pak ya? Luar biasa ya. Lukisan apa nih? Panorama? Semuanya. Bisa apa aja? Mau binatang, mau foto wajah, mau raja wali, mau gaya naturalis, mau yang bulunya kelihatan satu-satu, yang bisa matanya Wow. bening, atau yang mau pakai sekop, yang ceplok-ceplok. Keren. Keren banget ya. Di Israel, di Turki, di Mesir tuh kita lihat gereja-gereja tuh banyak lukisan tentang kisah Alkitab ya. Yes. Ya, terutama yang satu tuh Heavenly Church. Keren Wow. banget. Nah Pak Jarod pernah ke sana nggak? Yang Turki ya? Atau Oh. yang di Israel? Itu kayaknya di Mesir. Mesir, aduh saya udah lupa. Nah saya amazed tuh lihat lukisannya. Nanti deh saya coba kasih lihat Pak Jarod, boleh juga tuh ya. Oke baik Pak Jarod, banyak pertanyaan yang sudah masuk dari netizen. Tapi kami hanya simpulkan dalam 8 pertanyaan buat sesi ini. Saya langsung ke pertanyaan pertama. Saya seorang istri, saya tidak tahu bagaimana harus merespon suami saya yang sangat egois dalam berhubungan seksual. Oke. Gimana nih Pak Jarod? Ya, pernikahan adalah konsekuensi. Jadi apapun sikap perilaku suami, yang terbaik adalah gimana wanita atau istri dengan kondisi itu dia bahagia. Misalnya suaminya egois, nggak peduli dia bahagia, seksnya kasar. Mau gimana lagi sudah menikah? Iya betul. Maka menurut saya gimana bisa nggak ibu itu misalnya belajar nikmati aja. Menikmati seks itu sendiri. Karena kalau nggak menikmati, maaf nih ya, misalnya karena ada halangan psikologis, kecewa suami, benci, nggak suka perilakunya, nggak suka bau keringatnya, ada macam-macam banyak sekali nggak sukanya, akhirnya nanti bisa semacam gini, orang itu bisa alergi terhadap apa yang dia nggak suka. Jadi munculnya misalnya kulitnya mengelupas, lalu gatel, ya dokter nggak bisa mengobati, paling kasih obat supaya nggak kambuh. Tapi itu akarnya adalah ada yang nggak suka yang dekat sama dia. Nah siapa yang dekat sama dia? Kan suami kan? Itu namanya alergi suami. Oke, ada gitu ya. Nah kalau itu berlanjut terus sampai istilahnya tuh mau diajak seks tuh nolak, enak, nggak suka, nggak enak, nggak nikmat. Suka nggak suka diajak terus. Nikmat nggak nikmat dia nikmat. Iya. Maka kalau menurut saya bisa nggak belajar menikmati? Pasti bisa. Caranya buang dulu hambatan psikologis. Kayak misalnya ya nggak suka dengan perilakunya, oke sadar, nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau dia kasar, pasti ditanggung jawab. Kalau dia cengengesan, nggak rapi, nggak teliti, mungkin pandai bergaul. Kalau dia orangnya nggak kreatif, tapi baik hati. Kan orang 4 temperamen dasar ada positif negatifnya. Iya betul. Maka lihat positifnya. Artinya mengembangkan cinta pada pasangan. Ketika ada cinta, baru nanti seksnya bisa nikmat. Kalau seksnya bisa nikmat, ya nggak merasa lagi, maaf ya bahasanya nggak kasar ya. Kalau merasa nggak nikmat, kan kayak orang diperkosa tiap malam. Betul. Nah, ini kan kayaknya egois dalam berhubungan seks ya, jadi seperti diperkosa Pak. Ya. Nah, mungkin kalau saya bisa kasih contoh, perempuan tuh kan nggak gampang panas ya, harus dipanasin dulu ibaratnya mesin ya kan ya, kayak mesin kopi harus dipanasin dulu. Nah mungkin istilahnya suami egois dalam berhubungan seksual itu adalah suaminya nggak nunggu dia panas, bahkan nggak ada foreplay, langsung hajar. Nah setahu saya nih sebagai perempuan dan pengalaman pribadi, perempuan itu kalau nggak panas nih Pak, nggak ada rangsangannya, Nggak bisa nikmat. sakit. Ya.
sakit, bukan cuma nggak nikmat. Ya. Gimana Pak? Laki-laki memang berbeda. Laki-laki itu nggak jatuh cinta pun, istilahnya ngelihat siapa saja seksi, tertarik, bisa terangsang. Kebo juga ya. Lihat sapi telanjang juga terangsang gitu. Nah, sedangkan wanita butuh jatuh cinta untuk terangsang. Iya. Nah, makanya pertama dari sisi ibunya, wanitanya yang bertanya ini, Iya. makanya buang hambatan psikologis, kecewa, kepahitan, belajar mencintai. Tentu si suami juga harus belajar mengerti bahwa istrinya bukan laki-laki. Dia karena bagi laki-laki intim ya seks. Bagi wanita intim kan mendengar, didengar, mengerti, dimengerti, Disayang, dipeluk. disayang, dipeluk, ada waktu untuk dia. Kalau dengerin tuh ya dengerin gitu loh. Iya. Kayak tapping. Iya. Iya. Gimana? Oke, Bu Ani ngomong aja. Nanti aku denger kok. Ya kan gak begitu dong, ya Iya, kan? betul. Nah, wanita kan pengennya intimate. Nah, ketika itu nggak dialami, maka istri nggak bisa terangsang, lalu sakit. Nah, sekarang kan masalahnya gini. De facto tuh suaminya begitu. Kan butuh waktu untuk suami dengerin program ini, lalu berubah misalnya, ya kan? Iya. Sebelumnya, ya sudah dari ibu sendiri yang harus bisa menikmati suami yang kayak begitu gitu loh. Sulit loh ya Pak ya. Kalau pengalaman saya sebagai perempuan tuh sulit. Nah kalau misalnya, kalau saya boleh saran sama ibu ini, ya diedukasi suaminya, ya nggak sih? Dikasih tahu enaknya di mana gitu ya. G zone-nya tuh di mana gitu. Nah mungkin suami yang egois, yang nggak mau foreplay dan maunya enak sendiri, dia kelar kita enggak gitu kan, harus dikasih tahu kali ya. Ya, menurut saya memang pertama gini, menerima suami apa adanya. Itu kan sebagai langkah, misalnya gini, kalau dia nggak berubah-berubah kan gimana? Dia edukasi nggak ngerti-ngerti, makin jengkel makin kesel. Maka langkah pertamanya terima dia apa adanya. Nah kedua baru komunikasikan. Karena banyak juga nggak komunikasi kan. Jadi hanya berharap aja. Berharap dia ngerti. Aduh nggak ngerti-ngerti. Telepati. Berharap dia ngerti. Iya. Kan maaf ya, banyak wanita kalau ngomong kan nggak to the point. Iya betul. Di situ ada yang jual durian. Sana juga ada. Padahal maksudnya tuh aku Beliin, pengen gitu ya. loh. Nah, makanya ngomong beliin gitu kan. Itu contohnya. Tapi dalam hal seks juga Pak. Misalnya gini. Aku tuh mau kok diajak bercinta, tapi ngobrol dulu ya. Pak perlu pijetin dulu ya. Pijetin, panggil tukang pijet. Paling enggak, ya ungkapkan aja, kita nggak tahu responnya gimana. Tapi ketika pengen ngobrol dulu, nah nanti kan lama-lama jadi sehingga akhirnya dia bisa menikmati. Tapi sebelum itu terjadi, kadang kan ini butuh waktu ya. Edukasi suami, membuat suami ngerti. Maka dari menerima dulu, baru nanti ungkapkan perasaan. Pak, aku tuh bukan yang nggak mau. Ya, mandi dulu ya. Atau sekarang aku capek banget nih, besoknya jelas nih, hari Senin, besok malam, Selasa malam gitu ya, suami mau nunggu nih, besok nggak tahu kapan, suami bisa marah, perkosa dia gitu kan. Jadi kalau misalnya bilang besok, ibu besok tuh persiapkan, hari itu jangan mudah senewen, masalah anak, membantu, supaya dia emang hatinya tuh siap. Nah kalau hatinya siap, dia akan nikmat. Kalau nikmat kan, ya diajak makan enak, ya diajak makan pasti mau lagi kan. Tapi makan kemarin di sana, aduh, PAB nih, yuk tak bayari, enggak, dibayar aja kita nggak mau, karena ada memori nggak enak kan? Iya, memori nggak enak. Nah, makanya ibu nggak boleh. Tapi gini, makan tuh sehari 3 kali, sebulan 90 kali. Kita nggak harus tiap hari makan enak, seminggu sekali 2 kali, ini enak bener deh, hari ini happy banget. Menurut saya ibu nggak harus tiap kali bercinta itu orgasme. Sebulan itu katakanlah 10 kali bercinta. 20 kali bercinta, 3-4 kali menurut saya is okay. Jadi saya juga nggak akan idealis dalam arti harus selalu bisa puas bersama-sama. Dongeng kali ya. Kan wanita kan ada anak capek aja moodnya hilang. Betul. Saldo kurang, moodnya hilang. Iya betul. Halangannya banyak banget. Laki-laki nggak peduli saldo berapa, nggak peduli anak nakal apa enggak. Jadi nah itu yang membuat istri harus belajar untuk menikmati. Gitu. Dan yang pria juga mungkin perlu tahu bahwa seks itu diberikan Tuhan untuk dinikmati suami istri ya. Sebuah kenikmatan yang nggak bisa didapat dari orang lain. Nah, jadi ya pastikan nggak egois juga dan mau belajar ngerti istri gitu. Karena ini biasanya banyak bapak-bapak yang nonton juga nih. Kalau gitu antar gue pesan buat bapak-bapak. Boleh nih Pak Jarod dipesan sama bapak-bapaknya. Ya, para bapak-bapak, istrinya bukan laki-laki kan. Jadi namanya wanita itu perasaannya kuat banget. Kalau laki-laki logikanya kuat sekali. Gimana punya istri yang romantis?
Rexona, apa itu? Sedia setiap saat. Dalam arti ya kita harus berikan waktu untuk dia, dengerin kalau dia berbicara, bahkan kalau perlu adakan waktu untuk berduaan, anak titipkan mertua, baik-baik sama mertua ada gunanya dia titipin anak, lalu kita dating berdua lagi. Nah itu membuatkan istri akan siap. Kalau langsung ngajak langsung, karena istri banyak nggak siapnya, bapak juga nggak enak kan. Jadi ini saya ngomong belak-belakan lagi ya. Iya betul. Ada bapak yang curhat sama saya begini, Pak Jarot, istri saya tuh frigid, maksudnya kayak batang pisang, nggak bergairah. Just do it. Iya, kayak batang pisang. Terus bapak kalau istri begitu rasanya gimana? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Gitu ya, kaku. Lalu dia dapat ini dari sisi sebaliknya ya, dia dapat teman wanita yang antusias, yang bergairah, pikirannya bisa macam-macam. Ya. Jadi dari dua sisi, bapaknya supaya ibu bergairah, ya jagai perasaannya. Wong istri itu kan gini, Tuhan kan berfirman kepada wanita, kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu. Ya. Nah, laki-laki belum menikah senang nih dengar ayat, wih wanita akan birahi gitu kan. Begitu nikah kenapa gak birahi? Iya. Pak Jarot, istri saya gak alkitabiah. Ada yang alkitabiah wanita, siapa? Istrinya Potifar. Birahi tapi dengan Yusuf. Iya betul. Salah sasaran. Salah sasaran. Nah, tapi birahi itu adalah desire. Dalam arti gini, wanita itu akan mood kepada suaminya. Maka bapak tugasnya memenuhi kebutuhan moodnya istri. Iya. Ketika bapak memenuhi kebutuhan moodnya istri, apa itu kebutuhan mood istri? Kan Tuhan berfirman, Kejadian 3, engkau akan birahi kepada suamimu. Artinya istri akan birahi kepada suami. Tapi juga mengandung arti, bapak penuhi kebutuhan birahi atau kebutuhan mood istri. Betul. Apa kebutuhan mood wanita? Kebutuhan untuk diterima apa adanya. Nggak dibanding-bandingkan tuh, ada yang nyanyi kan? Ojo dibanding-bandingin. Nah, ya. Kamu tuh kalau pakai lipstik yang tipis kayak janda sebelah. Merah bibirnya. Ya, jadi jangan dibanding-bandingkan, terima apa adanya, berikan perhatian, ya, pujilah dia, ya, pujian yang wajar, ya, bukan rayuan gombal, pujian yang wajar. Yes. Istrinya nggak langsing, nggak usah bilang, mah kamu langsing deh kelihatannya, menghina, itu malah marah, ya kan? Malah marah. Istrinya agak gemuk, tapi senyumnya manis. Ya puji aja, mah kamu tuh senyumnya oke, gitu ya. Matamu bagus banget Ya, gitu ya. tapi gak usah bilang begini, kamu paling cantik di dunia. Enggak lah. Bohong ya. Iya. Nah itu namanya pujian yang wajar. Nah ini namanya memenuhi kebutuhan moodnya istri. Betul. Ketika istri dipenuhi kebutuhan moodnya, maka dia baru bisa mood kepada suami. Gitu. Iya. Nah sebenarnya kan kalau tadi Pak Jarot bilang, berarti laki-laki itu senang dengan wanita yang bergairah, wanita yang hot gitu ya. Nah, kenapa enggak sang suami itu bikin istrinya hot dulu? Ya. Itu kan bikin istrinya liar dulu gitu loh, ya kan? Nah, banyak kali istri-istri juga mungkin malu dan merasa apaan sih kayak begitu gitu kan. Nah, tapi kenyataannya memang laki-laki itu fantasinya liar ya Pak Jarot ya. Yes. Nah, jadi sebagai perempuan juga harus aktif dan bilang aja ke suaminya, jangan mau enak sendiri dong, aku dulu dong, gitu ya. Disampaikan aja. Nah, kebetulan saya punya suami yang pintar, istrinya kayak batang pisang, tapi dia bisa bikin jadi kuda lumping. Haleluya. Oke, baik, saya akan langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Saya seorang wanita, memiliki 2 orang anak. Oke. Suami saya seringkali melakukan perselingkuhan dengan PSK. Waduh. Tetapi dia tetap ingin saya melayaninya secara seksual. Dan saya tidak merasa nyaman, iyalah ya. Apa yang harus saya lakukan Pak Jarot? Ya, nggak dilayani makin kabur. Betul. Makanya menurut saya gini, kenapa laki-laki selingkuh? Tentu ada yang karena memang dia tidak lahir baru. Dia punya roh percabulan, roh percinahan. Iya. Dia mesti lahir baru. Bawa ke Tuhan, doakan. Yang kedua, dia selingkuh main di luar karena jatahnya kurang misalnya. Jadi dia sudah lahir baru, tapi pengen seminggu itu 4-5 kali. Ibu cuma kasih jatah 1 kali. Jadi apa harus dilakukan? Tambah jatahnya. Ya, mungkin gini, istri pengen tiap hari, ibu pengen seminggu 2 kali. Ya tengah-tengahnya lah. Jadi kita perlu menyesuaikan kebutuhan suami, pasangan suami istri supaya mencapai keseimbangan. Karena kalau enggak, ya dia main. Yang ketiga, udah Pak, seminggu udah dikasih 3 kali. Nah mungkin tadi dia butuh yang bergairah. Karena dia rasanya kayak ngencingin pohon pisang. Nah, tapi gimana ibu bisa bergairah? Ibu kecewa, ibu kepahitan, ibu jengkel, dia males, duitnya sedikit, males mandi. Waduh, kalau bicara kejelekan suami pasti banyak juga. Tapi kita harus manusiawi dalam arti realistis. Suami kita bukan malaikat.
Bahkan ketua sinode pun ada kelemahannya. Betul. Maka belajarlah untuk realistis menerima suami apa adanya. Nah, sekali lagi, tadi saya bilang, makan sebulan 90 kali. Nggak harus tiap hari enak. Sama juga, ibu tidak harus, biasanya kan capek lah, lagi nggak mood, lagi kesel, memang juga lagi moodnya atau energinya lagi drop. Mungkin nggak bergairah hari itu. Tapi kalau sebulan itu misalnya 15-20 kali, 5-10 kali bergairah, menurut saya ya pasti akan mengurangi dorongan untuk selingkuh. Memang tapi yang paling banyak dorongan selingkuh itu karena memang moralnya salah. Jadi ini yang hanya bisa berubah ketika dia ketemu Tuhan, dia lahir baru dan betul-betul sadar itu dosa. Di luar itu ya emang hampir mustahil orang bisa menguasai diri dari dorongan seksual yang memang kuat sekali. Ya. Oke, ibu-ibu yang dengar ini, saya berharap nggak salah mengartikan bahwa Pak Jarod melegalisasi bahwa kalau istri kurang melayani lalu suami boleh punya selingkuhan atau berhubungan seks dengan PSK. Misalnya 3 kali dari istri lalu sisanya dengan PSK, bukan gitu ya. Jadi kita pada kenyataannya kan nggak semudah teorinya ya. Bahwa suami selingkuh itu pasti menyakitkan. Apalagi dengan PSK, itu menjijikkan. Ada kekhawatiran mungkin ada penyakit. Ketularan. Ya, dan kita bisa ketularan. Nah, kalau begini Pak, bisa nggak sebagai istri kita mengutarakan bahwa kita tidak membenarkan tindakan suami bahwa kalau kamu mau saya layani kamu, ya kamu harus berhenti selingkuh, berhenti berhubungan dengan PSK. Yang kedua, memastikan suami memeriksakan diri. Memastikan dia tidak punya penyakit kelamin sehingga menular kepada istri. Nah kemudian yang ketiga, istri juga introspeksi diri. Apa yang kurang, apa yang salah, mungkin seperti Bapak bilang tadi seperti mengencingi batang pisang. Nah apakah istri bisa introspeksi diri? Nah saya mungkin bisa kasih saran untuk para perempuan, berolahraga lah, karena ketika kita berolahraga itu cenderung libido lebih naik, juga lebih sehat dan juga lebih semangat. Nah yang kita harus ngerti bahwa gini, suami itu nggak bisa dapat seks selain dari istrinya. Nah kalau istrinya nggak kasih, ya suami mau minta dari siapa? Nah saya pernah dapat satu kali ya, begini. Wanita PSK yang mungkin dibayar 100.000, saya nggak tahu rate-nya PSK ya jujur. Katakanlah 100.000, mereka itu willing, mau melakukan apa saja, ya ngerti ya, apa saja kepada suami orang. Nah ini istri yang dihidupi sama suami, ya ditanggung seumur hidup untuk semua kebutuhannya, lebih daripada dia membayar PSK itu, nggak mau lakukan apa yang dia mau. Nah ini akan ada satu pertanyaan liar yang mungkin kita akan bahas sama Pak Jarod di pertanyaan berikut. Oke. Tapi yang tadi tuh memang benar dalam arti gini, dalam jemaat misalnya ya pasti kalau suaminya Kristen gampang sekali kita bisa berkata itu dosa, itu bertobat. Tapi sering juga di jemaat itu gini, ibunya Kristen suaminya bukan. Betul. Jadi yang namanya seks itu ya kayak kebutuhan, ya kamu nggak penuhi atau kurang ya aku main di luar. Nah dalam kondisi yang seperti ini gitu ya, makanya tadi ibu tetap harus melayani ya supaya suami itu dorongan untuk seks keluarnya itu berkurang karena terlayani. Nah baru bisa memenangkan suami, karena tanpa suami dimenangkan, kalau dia udah otaknya tuh berpikir bahwa ini itu nggak apa-apa, ya repot kan? Jadi dia akan lakukan terus. Betul. Sampai suami dimenangkan. Tapi kalau dalam kondisi misalnya suami istri memang sama-sama Kristen, sebenarnya lebih mudah. Ya istri harus berani bicara ya. Mungkin lebih baik memang tidak dari sisi itu dosa dulu. Kenapa? Supaya suami ini merasa istri ini mencintai dia. Kalau kamu ke PSK, ya pertama kamu sendiri bisa sakit. Masa tua kamu akan susah sekali. Jadi kan kayak menasihati demi dia. Ya kalau misalnya gini, kalau kamu begitu, aku ini terluka. Ya terserah lu gitu. Kalau orang ini gak rohani, kan nasihati orang gak rohani itu harus demi dia gitu kan. Kamu nanti sakit, kamu sakit saya ketularan. Nanti kalau saya masih mau punya anak lagi, anak kita darah kotor. Dan itu kan kayak demi dia. Ya. Lalu baru misalnya gini, ya kamu tuh maunya gimana sih? Saya mau belajar ayo. Itu masih mari sesi dia. Nah, nanti baru kalau dia Kristen, ya boleh lebih keras lagi. Dosa selingkuh itu besar sekali loh. Jadi waktu Daud sombong, bangsa Israel dihajar Tuhan dengan tulah. Daud minta ampun, hukuman berhenti. Daud selingkuh. Nabi Nathan berkata,
kerajaanmu pecah. Daud nangis minta ampun. Tetap pecah sampai hari ini. Iya. Jadi itu untuk membayangkan betapa besarnya dosa selingkuh. Tapi tentu kita nggak bisa bicara seperti ini kepada pasangan yang belum bertobat, kan begitu kan. Jadi kita ngelihat seperti apa. Maka saya lihat dari sisi si ibunya dulu, ya udah layani aja suami gitu. Tapi ya percaya bahwa ketika ibu melayani suami, maka untuk memenangkan suami akan jauh lebih mudah. Gitu. Mungkin diajak ngomong juga apa yang aku harus lakukan. Ya. Supaya kamu berhenti lakukan ini. Ya betul. Gitu. Betul. Gak bisa marah lalu pergi gitu ya, malah bertengkar terus. Bubar pasti. Pasti bubar. Dan saya rasa suami-suami ini juga mungkin ada yang juga bukan sekedar tidak puas dilayani istri, ada yang over ya. Over, hypersex, atau tadi benar-benar memang belum bertobat. Ya. Gitu kan. Jadi pikirannya ya wajar lah, yang lain juga melakukan, cuma yang lainnya nggak ketahuan. Betul. Jadi mikirnya begitu ya sudah, susah dinasihatin. Maka yang paling bisa didekati dengan cara si ibu menyiasati bagaimana ibu sendiri bahagia melayani suami dalam relasi yang baik, baru ngomong baik-baik. Ya, Pak, dalam hubungan dengan PSK, cara berhubungan seksnya pasti liar. Ya. Betul gak? Biasanya PSK itu menggunakan oral seks. Ya. Nah, dalam hubungan seksual yang sehat dalam pernikahan Kristen nih Pak, sebenarnya diizinkan nggak oral seks? Oke. Kalau saya belok sedikit dulu yang anal seks ya, pasti tidak boleh. Iya. Jadi sodomi. Anal seks nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau oral seks, saya masih berani berkata itu boleh dengan syarat satu, suami istri sepakat untuk melakukannya. Ya, dua, kenapa saya bilang boleh? Karena emang mulut itu organ seksual. Mungkin ini agak mengejutkan bagi pemirsa kalau saya berkata begini ya. Kenapa saya sebut organ seksual? Wanita pria berciuman, misalnya pacaran, pakai baju lengkap, nggak menyentuh organ seksual, hanya mulut berciuman, bisa ejakulasi, bisa orgasme. Berarti di situ ada saraf-saraf rangsangan seksual. Nah, siapa yang naruh? Pasti bukan setan, Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan juga itu untuk sebuah kepuasan seksual. Tetapi harus antara suami dan istri. Iya. Nah, memang menjadi tidak nyaman ketika kan mulut ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk makan, masa untuk seks juga. Nah, nasihatnya begini. Misalnya bukan sebagai menu utama. Menu utama itu artinya kalau misalnya seksnya 15 menit, ya oral seks terus. Tapi untuk cium dan kecup sebagai tanda keintiman. Ya. Yang ketiga, saran dari dokter. Ini saya berani sebut nama karena waktu dia menyebut dalam acara saya dan ada rekamannya. Dia seorang gembala, dia seorang dokter, ya, Dokter Bambang. Dia berkata untuk oral seks dia juga termasuk setuju, ya. Dan dia berkata untuk wanita di bawah 40 tahun suami bisa oral istri, istri bisa oral suami. Untuk wanita di atas 40 tahun ibu masih bisa oral bapak, bapak tidak boleh oral istri. Karena faktor jamur, faktor mikroba, yang makin tua, mikroba jahatnya, mikroba jeleknya, makin gak sehat, baunya pun berubah. Yeah. Bayi masih lahir, kita bisa cium-cium, wangi. Tapi orang makin tua, makin bau. Yeah. Jadi itu dari sisi medis, maka tidak disarankan ketika wanitanya berumur 40 tahun. Tapi dari sisi wanita mengoral suami, karena memang mudah dibersihkan dalam arti ya, maka secara kesehatan tidak perlu ada keberatan. Kebanyakan keberatan dari sisi teologis. Nah, contoh yang unik adalah gini, saya jujur setuju oral seks. Istri saya tidak setuju. Iyalah, cewek jadi korban, nggak ada enaknya. Enggak loh, saya pernah di Depok nih, pernah di sebuah gereja ya, lalu seminar itu, ibu-ibu berdiri, Pak Jarod, saya mau tanya nih kenapa? Saya ketagihan oral seks. Saya sampaikan pembicaraan, kaget loh ada wanita berani bertanya, saya ketagihan itu, emang nikmat Bu, enak banget itu. Wih, itu sejarang, kecuali di luar negeri ya. Di Indonesia seminar wanita bertanya begitu, berdiri lagi angkat tangan, bukan tertulis gitu. Wow gitu. Jadi berarti bisa nikmat juga, tapi secara umum memang kebanyakan laki-laki yang menikmati. Nah, tapi sebenarnya paling penting itu begini, seks itu adalah esensinya. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya telanjang tidak malu. Telanjang tidak malu itu artinya intim banget. Jadi seks itu bagian dari di mana telanjang tidak malu, bagian dari keintiman. Maka ketika suami istri membangun relasi yang intim, nanti bapak ditolak oral seksnya, itu tidak marah. Karena toh saling percaya, dipuji, terbuka, pergi bareng, jalan bareng, teman ngomong yang enak, ini intim banget. Nah dalam keintiman ini,
oral seksnya enggak, kayak saya istri nggak mau gitu. Ya sudah, kan yang lain mau. Jadi saya setuju, tapi istri tidak setuju. Saya tanya kenapa nggak setuju? Dia pernah baca buku. Ya bukunya karismatik lah gitu kan. Lagi ada pengurapan, orang manifestasi. Ada yang mulutnya monyong-monyong. Lalu datang Nabi kan, oral seks lepas gitu. Lalu dia itu begini, dia jawabnya bijaksana banget. Terus terang saya kagum sama istri saya dalam hal menjawabnya. Aku nih istri, kamu ngajak, saya mau lakukan. Tapi bayangin nanti kita doa pengerja, saya manifestasi. Nabinya datang, aku ditengking. Jadi dia bilang, aku mau melakukan, tapi kalau terjadi begini gimana? Ya sudah, kalau kamu nggak merasa nyaman, ya nggak usah. Tanpa itu pun aku bahagia kok. Nah contohnya ini bahwa ketika saya ditolak, saya tidak marah. Karena saya mendapat yang lain, gaya yang lain, yang oke. Tapi kalau misalnya hubungannya memang udah nggak baik nih, pasti marah lah. Jadi sebenarnya menurut saya pernikahan itu bukan sekedar seks. Dan seks bukan sekedar hubungan badan, tapi bagaimana hubungan batin. Maka ketika hubungan batin, telanjang tidak malu itu kan sebenarnya intim. Dalam keintiman itulah semuanya bisa dibicarakan. Ya, kalau misalnya istri keberatan untuk melakukan oral seks kepada suami nggak boleh marah karena poin yang pertama tadi harus kesepakatan suami istri gitu ya. Kalau sang istri merasa terpaksa gitu, juga nggak nikmat ya. Nah kalau suami biasanya kan yang lebih senang di oral suami ya. Kalau istri mungkin ada yang suka, tapi kalau saya pribadi nggak mau ya karena jijik ya. Kamu mau cium aku gitu kan, jijik banget gitu. Dan saya percaya postur tubuh itu diciptakan Tuhan pada tempatnya. Ya. Bibir itu di atas, kelamin itu di bawah gitu, jangan jungkir balik istilahnya. Nah tapi ya itu kebebasan masing-masing rumah tangga. Dan sebegini, kalau dalam kekristenan yang penting nih, Alkitab tuh mengajarkan ada prinsip-prinsip pernikahan. Misalnya hormatilah tempat tidur. Kedua, keintiman. Ya, yang ketiga, tubuhmu bukan milikmu, milik suamimu, suami tubuh milik istrimu. Gitu. Jadi misalnya dalam hal yang ketiga tentu malah menjadi mendorong boleh, tapi yang satu ini hormati tempat tidur. Ini prinsip yang luar biasa. Kalau misalnya istri dengan mengoral itu merasa dilecehkan, tidak bahagia, merasa tidak terhormat, maka kita memaksa, itu udah melanggar prinsip itu. Kan Alkitab berkata, hormatilah tempat tidur. Jadi itu sebuah prinsip yang menurut saya kuat, bagus banget. Jadi kita harus kalau istri tidak suka, karena gini loh, prinsipnya seks adalah mau membahagiakan pasangan. Jadi kalau kamu tuh nggak suka, ya nggak apa-apa, it's okay. Jadi gini loh, tapi kalau misalnya kamu suka, aku nggak mau. Iyalah, disodor-sodorin emangnya toilet. Sosis. Kita bukan kloset ya. Timun. Saya suka timun Pak, tapi itu enggak. Oke, nah ini pertanyaan yang nyangkut juga soal bagaimana menikmati seksual dalam pernikahan. Ini sehat nggak kalau menambahkan sex toys dalam aktivitas seksual Pak? Saya tidak menyarankan atau tidak berkata itu tidak perlu. Kenapa? Karena intinya adalah relasi. Ya, walaupun mungkin malah saya agak kebalik. Oral seks dibolehin, seks toys enggak, gimana sih gitu kan. Ya tapi esensinya tadi, penghormatan tempat tidur, mau memuaskan pasangan. Nah tetapi misalnya nih ya, suaminya nih setengah impoten atau ejakulasi dini. Lalu menggunakan organ alat tambahan demi memuaskan pasangannya dan pasangannya mau, it's okay. Jadi misalnya, tapi bukan gini, bukan sex toys misalnya bapak sendirian nih beli boneka, wah yang seksi montok Jepang, katanya ada boneka Jepang, ada yang wih kulitnya kayak kulit manusia beneran, bisa berdesah lagi. Itu percabulan. Karena dia sendirian dengan boneka. Atau ibu beli vibrator gitu ya, maaf di belak-belakan. Kalau ke Bali tuh ada tuh yang dijual tuh pakai kayu. Wow. Oh ya? Aduh, ibu ke Bali kemana aja sih? Kuliner, ke pantai, ngopi. Iya di tempat ngopi di airport juga ada tuh kayak dari kayu gitu bentuknya. Gak pernah lihat Pak. Oke. Berarti matanya nggak tajam ke situ. Nah ini kalau misalnya untuk dipakai sendirian gitu ya, karena wanita ada yang pakai vibrator, pakai timun, pakai wortel, pakai kayu dari Bali. Untuk dipakai sendirian itu menurut saya percabulan. Dalam arti egoisme. Karena menikah itu kalau nanti menggunakan sex toys yang dipakai sendiri, pasti dorongan untuk ngajak dengan pasangan itu jadi nggak ada. Atau misalnya gini, ya kan gara-gara pasangan nggak mau, maka saya lari ke sini.
itu juga pelarian yang tidak sehat. Kalau nggak mau kenapa? Ada kecewa, ada kepahitan, ada relasi yang rusak. Sehingga ya dibereskan relasinya. Sehingga namanya seks itu tetap antara suami istri, bukan bapak dengan boneka, bukan ibu dengan wortel kan begitu. Jadi antar dua pribadi, laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Alkitab nggak bertabu gini. Itu ibu bu pergi ke timun, pergi ke kebun, cari timun, lalu Cari bersatu dengan wortel. diri. Kacau. Cari durian, dimakan. Jadi antara suami dan istri. Yes. Gitu. Oke, nah Pak, berarti sex toy is no ya menurut Pak Jarod Ya. ya. Ada budaya baru nih Pak. Sekali lagi kembali bagaimana menikmati aktivitas seksual suami istri. Ya. Ini kacau Pak. Pasangan ini sudah menikah tapi mereka menggunakan budaya swinger namanya. Wah, Swinger apa swinger nih? Bertukar. Iya, budaya bertukar pasangan suami istri untuk eksplorasi seksual untuk membahagiakan pasangannya dengan merelakan suami atau istri berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita menjelaskan kepada pasangan yang setuju dengan adaptasi budaya tersebut? Sudah pasti bukan dengan suami, bukan dengan istri adalah perzinahan. Ya. Makanya, tapi kalau di luar kekristenan, tidak lahir baru, tidak bertobat, walaupun agamanya Kristen, agama apa saja melarang hubungan seks yang bukan muhrimnya. Kalau Iya. Kristen bukan pasangannya, maka Iya. udah pasti itu berdosa. Betul, Jadi ya harus, kalau ini mah tegas ya, nggak ada, misalnya ditolak ya Pak. jenuh ya dengan istri sendiri, suami sendiri, tapi ganti posisi, ganti lokasi. Karena Betul. seks itu satu, Maleakhi 2:14. Untuk apa sih? Dijawab oleh Maleakhi, untuk keturunan ilahi. Jadi seks untuk menghasilkan anak. Iya. Yang kedua, dari organ-organ yang Tuhan ciptakan, ada klitoris, ada G-spot, ada sel telur untuk produksi, tapi ada estrogen, progesteron yang untuk kenikmatan orgasme, terpisah jalur, maka bisa disimpulkan produksi anak dan rekreasi. Nah, bicara rekreasi misalnya bosen, bukan swing pasangan, bukan selingkuh. Ya dengan pasangan tapi namanya rekreasi. Dia bereksplorasi posisi, gaya, lokasi. Mungkin nyoba di dapur, nyoba di kamar mandi, nyoba di ruang tamu. Selama... Pembantunya shock. Nah, yang jangan jadi batu sundungan dong. Pembantu Iya. dipanggil dulu. Beli cabai ke Bogor gitu ya. Jangan Iya. lewat tol gitu. Anak titipin mertua dulu. Iya, liburan kamu gitu liburan ya. gitu. Jadi nanti baru bapak ibu bereksplorasi. Paling enggak tuh ya namanya apalagi laki-laki pengen nyoba-nyoba gaya baru, Ya. pengen nyoba duduk, pengen nyoba di sofa. Itu udah sebuah eksplorasi dari kejenuhan. Tapi jangan nyoba tetangga, janda sebelah, apa teman lama dulu nih gitu. Kurang ajar itu ya. Mungkin fantasi liar dan sangat mendebarkan, tapi dosa. Jelas dosa, udah bener no. Nggak ada perdebatan lagi, jelas dosa. Karena itu perzinahan, jelas perzinahan. Ya jelas banget itu Ya. dosa ya. Iya dosa. Iya. Jadi ganti posisi, ganti gaya ya. Lokasi. Ganti lokasi, mungkin bisa ke hotel. Nah, Ya. suami maunya gratisan ya Pak ya. Ya udah suruh pembantu liburan aja. Nah, Pak, ada lagi nih Pak yang lebih Ya. kacau. Saya seorang wanita yang mengalami KDRT. Setiap kali sehabis memukul, suami saya selalu meminta berhubungan seksual. Ini kayaknya termasuk ini ya Pak ya. Masokis, kekerasan. Selama berhubungan seksual, suami saya selalu mengatakan, saya menyesal, saya minta maaf, saya sudah bersikap bodoh, kamu segalanya bagi saya tidak bisa kehilangan kamu. Ini selama berhubungan seksual nih Pak, kata-kata diucapkan. Dan saya menjadi luluh setiap kali dia melakukan hal tersebut. Tetapi ini berulang kali terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ya itu kalau bicara jujur ya sebenarnya laki-lakinya mengalami kesehatan mental. Ya. Gangguan kesehatan mental ya. Tapi sekali lagi orang bisa berubah hanya dengan lahir baru, pembaharuan akal budi, lalu yang membawa pada perubahan perilaku. Nah, tetapi kalau mau di luar hal itu ya paling enggak emang istri sekali lagi harus mengungkapkan bahwa kamu tuh jangan begitu, aku nggak suka. Aku lebih happy kalau kamu nggak pukul-pukul. Aku lebih bergairah kalau kamu nggak pukul-pukul. Saya lebih nikmat dan juga kamu pasti akan lebih nikmat. Ya, karena memang si laki-laki ini ada ya kalau orang kelainan mental tuh ada yang cambukin istri dulu. Kalau udah istri berteriak-teriak baru dia baru terangsang. Berarti ini proses terangsangnya itu aneh. Menyakiti orang lain dulu. Iya, itu kan gangguan mental. Iya. Nah, repotnya kan suami seperti itu pasti nggak mau diajak ke psikolog. Nah, kalau mau misalnya ngobrol sama teman, ngobrol sama hamba Tuhan, ngobrol sama orang lain, tapi ini udah pasti sebenarnya itu perilaku itu karena hati dan pikiran yang salah. Nah, ada orang yang
terangsang kalau gebukin istri nangis-nangis, teriak-teriak, atau malah bawa temen untuk dengan istrinya dulu dia ngintip. Kalau dia ngintip kayak cemburu, bergairah, baru dia terangsang. Nah ini kan ini semuanya penyakit sebenarnya mental dan bisa sembuh. Bisa sembuh. Ya. Dengan cara? Tidak ada cara lain, memang hatinya harus baru. Sadar itu dosa, yakin pengampunan, lalu emang pelan-pelan perlu mindsetnya itu dirubah. Tapi kan lahir baru itu karya Roh Kudus. Ya. Kita tidak bisa maksa orang bertobat, Ya. karena itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, jadi caranya ibunya harus doain suaminya terus supaya dijamah Tuhan. Ya. Dan kemudian mungkin ke psikolog. Sangat membantu, karena misalnya gini, jalur rohani ya lahir baru, hati baru, roh baru, perilaku baru. Tapi bisa juga sebenarnya manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Sebelum jiwanya berubah, sebelum rohnya berubah, asal jiwa berubah, saya pikir saya harus mengakui de facto bahwa misalnya orang ateis, tapi dia baik, suka menolong. Itu kan perilaku yang baik, karena mindsetnya baik. Jadi mindset pun bisa merubah. Ya. Jadi kalau misalnya ke psikolog gimana? Saya sangat menyarankan. Kalau misalnya ke psikolog kok kesannya kayak orang gila, bisa suami istri mengajaknya tuh gini, kita berdua ini unik. Aku pengen tahu keunikan kamu supaya aku bisa mencintai kamu lebih baik lagi. Gimana kalau kita assessment mengenai kepribadian, Ya. jadi kayak personality and marriage. Ya. Kamu juga bakal mengerti aku lebih baik. Lalu akhirnya kan berdua dianalisa kan. Nah, nanti waktu analisa itu kan ada 1 kali konseling, 2 kali konseling, mulai akhirnya nanti bisa bicara mengenai seks. Nah itu diungkapkan. Jadi itu menurut saya sama juga kalau waktu saya punya keluarga juga nggak sempurna ya. Ya. Anak saya pernah berontak, melawan waktu remaja. Lalu kita ngajaknya dia konseling itu caranya begini, papa mama ini pengen banget mencintai kamu lebih lagi. Tapi untuk itu papa mama tuh mengerti keunikan kamu. Gimana kalau kita malah sekeluarga kita assessment. Dia pikir karena kita bilang supaya kita tuh bisa memahami kamu dan mencintai kamu lebih baik, ya dia mau. Jadi nggak bilang gini, kamu tuh anak bermasalah, ke psikolog, aku nggak gila, papa yang gila. Sama juga pasangan juga begitu ya, saya nggak punya masalah dengan pasangan, makanya yang saya saksikan waktu saya ngajak anak ke konselor, ke psikolog tuh dia mau dengan alasan seperti itu. Menurut saya sama. Oke, kalau misalnya KDRT ini kan parah ya Pak ya. Kalau sekedar foreplay-nya pura-pura mencambuk, memukul, itu kan ada mungkin alatnya yang sebenarnya itu balon, dari balon plastik, fun gitu. just for fun. Ya. Mungkin masih oke. Apakah suaminya bisa diarahkan ke sana gitu ya, mungkin ya. Kita main-main aja gitu loh. Kalau memang itu yang bisa membuat kamu bergairah. Misalnya butuh waktu untuk Roh Kudus menjamah dan dia pulih gitu ya. Misalnya juga menolak di psikolog, mungkin istri harus coba berpikir alternatif lain. Ya, kayak orang anak kecil kakak adik main gelut-gelutan begitu kan. Nah, nggak benar-benar menyakiti kasarnya gitu ya. Mungkin bisa bilang sama suami ya jangan sampai aku tersakiti dan terluka gitu kan. Misalnya sampai biru-biru, bonyok-bonyok, ya itu mah nggak lucu ya. Menurut saya itu udah psycho sekali gitu, gangguan mental. Nah, semoga ini bisa dibantu dengan counseling ya, lewat psikolog. Betul. Oke. Kemudian Pak, ada seorang wanita dengan 3 orang anak sedang dalam masa pengobatan mental. Salah satu efek samping dari obat yang dia konsumsi adalah penurunan gairah seksual. Dan saya merasa bingung katanya untuk menjelaskan hal ini kepada suami saya, apa yang saya harus lakukan. Ya memang sebenarnya kesembuhan yang sempurna itu ada dalam Tuhan ya. Semua obat pasti ada dampaknya. KB aja bisa badan gembrot, badan kering, nggak bergairah seks, sama juga obat-obat untuk penenang, obat-obat dari psikiatri itu pasti berdampak. Nah sekarang sebaiknya kalau emang kayak berusaha untuk pengurangan dosis, dan menurut saya si ibu yang minum obat ini harus mencari kakak rohani, mencari pendamping rohani untuk berani mengutarakan apa adanya masalahnya dan mengalami kesembuhan yang bukan lewat obat. Bisa kok. Ya menurut saya apalagi kita hamba Tuhan, emang tugas kita adalah membawa orang pada pemulihan hati kan. Itu kalau obatnya memang berpengaruh ya kita bisa kurangin. Sebaiknya kurangi ya. Coba alternatif lain untuk menyembuhkan mentalnya, tidak dengan obat ya. Karena kan mental itu ya disembuhkannya dengan pola pikir, dengan mindset. Iya. Nah, Jadi ini akan cocok nih Pak untuk menjawab pertanyaan terakhir ini ya. Suami saya adalah seorang yang kasar dalam berkata-kata. Dia suka memaki saya, tidak pernah memuji saya. Dan itu membuat saya terluka. Dan setiap kali berhubungan seksual saya tidak menikmatinya.
Dan itu membuat kami jarang melakukan hubungan seksual karena saya juga sering menolak. Lalu kemudian saya mendapati dia selingkuh dengan wanita lain dan saya merasa sangat tersakiti. Bagaimana untuk menangani ini? Ya, emang sekali lagi menikah adalah konsekuensi dari keputusan. Suami kasar, suami galak, coba lihat sisi positifnya, dia disiplin, dia kerja keras, dia tanggung jawab. Nah sekarang kalau de facto kenyataan dia sudah selingkuh, adalah dosa. Tapi lagi dosa harus diselesaikan bukan dengan dosa yang lain, misalnya perceraian atau bubar. Maka dosa harus diselesaikan ya. Kalau minta suami stop selingkuhnya, ya ibu harus berusaha untuk kembali melayani. Jadi ya pemulihan, tidak mudah pasti karena dikhianati. Pertama dilukai dengan kata-kata kasar, ya berarti dibully, kata-kata kotor, kekerasan, lalu sekarang dengan pengkhianatan. Tapi coba alternatif mana yang lebih baik? Mau bubar, mau cerai, atau mau pulih? Menurut saya pulih, karena cerai itu ya sebenarnya Tuhan tuh membenci perceraian, artinya bukan kehendak Tuhan. Jadi dari alternatif, tapi nggak bisa juga kan gini, ya Bapak enak aja bicara begitu, kan saya hancur dong hidup saya, kan gitu kan, mau udah dikhianati. Sekali lagi adalah keputusan hidup ini. Ketika orang tidak bisa mengampuni, ya, itu juga akan terluka sendiri. Nanti terluka yang lain, ya. Bahkan saya sekarang ini banyak bicara tentang kesehatan, bertemu dengan banyak orang yang sakit. Kebanyakan tuh ya punya akar masalah, misalnya gini, suaminya selingkuh. Gara-gara suami selingkuh, dia nggak mengampuni. Hidupnya pahit. Hidupnya pahit, hormonnya kacau. Hormonnya kacau, kena kanker. Nah sekarang pilih gini, udah hidup ini pilih sehat dan bahagia. Amin. Sekalipun harus mengampuni, dan itu kan enakan dia dong. Sudah pastilah enakan dia. Diampuni, mengulangi lagi diampuni, enakan dia dong. Udah pasti dia enak. Tapi menurut saya kalau misalnya saya yang dikhianati nih, mengampuni itu juga enak buat saya. Saya bisa makan enak, saya bisa tidur pules. Minimal kalau nggak merubah dia gitu. Ya aku jalani hidup ini dengan bahagia. Jadi tetap memilih untuk saya sendiri sebagai pribadi yang bahagia. Saya mau dekat sama Tuhan, saya mau bergaul dengan Tuhan, saya tidak mau sakit hati. Anggap aja begini, anggap aja ini sebenarnya kurang baik tapi memudahkan. Anggap aja suaminya ini orang gila. Jadi gitu, kalau kita ketemu di jalan, ada orang gila lempari rumah kita, maksudnya kita mau marahi enggak kan? Terus kita nggak mau mengampuni, ya orang gila. Ya udahlah maklum lah gitu. Yang waras ngalah ya istilahnya ya. Yang waras ngalah. Jadi udah anggap aja kira-kira begitu. Walaupun ini sebenarnya nggak benar banget, tapi itu membuat kita ya sudahlah gitu. Kita bisa melanjutkan hidup paling nggak secara pribadi sendiri. Jangan sampai karena pengkhianatan orang lain hidup kita rusak. Jadi paling tidak nih kita sendiri sehat dan bahagia. Gitu. Istri harus ngampuni itu untuk kebaikan istri sendiri ya, supaya hatinya pulih, hidupnya sehat. Tapi hubungan hati dan kegiatan seksual ini kan sangat berhubungan karena perempuan ini kan manusia hati, ya. Laki-laki lebih manusia ke otak. manusia otak, Gak punya hati. Perempuan manusia hati. Sedangkan disakiti terus. Oke, ngampuni, sakiti lagi, ya. Tapi tetap harus jadi istri yang baik melayani suami dalam hubungan seksual ya. Ini nggak mudah nih Pak, pasti. Bisa gila. Bisa gila, terus suami selingkuh lagi ya. Nah, apakah boleh sebagai perempuan mungkin kalau saya bilang bukannya melawan tapi memberikan pernyataan bahwa tidak setuju suami selingkuh, it's not fine. Kamu harus berhenti. Dan aku akan berusaha melayani kamu lebih baik misalnya gitu ya. Sangat boleh karena tadi yang paling penting itu kamu berhenti ya, saya layani kamu. Nah kan kebanyakan begini tadi misalnya yang seperti pertanyaan sebelumnya kan, kamu selingkuh, kamu udah kotor, kamu udah najis, kamu udah cemar, kamu udah sakit, saya nggak mau lagi. Lalu ya dia akan kabur lagi. Maka kalau kamu berhenti, saya akan layani. Itu terbaik, itu hebat. Katakanlah kita menikah dengan seorang pria yang memang mulutnya kasar. Selalu memaki, ngomongnya nggak enak. Itu sulit loh Pak, untuk nunggu dia berubah kan mungkin nggak cepet ya. Mungkin sampai dipanggil Tuhan nggak berubah. Betul. Nah sedangkan harus ngelayani juga gitu ya. Nah, mungkin terlepas dari dia nggak selingkuh, tapi menikah dengan seorang pria yang kasar itu memang sengsara. Tapi kembali lagi tadi Pak Jarod berkata bahwa pernikahan adalah konsekuensi. Dan saya tadi bilang itu gini, mungkin saya pertajam lagi. Misalnya gini, pas ya bertengkar itu nggak mungkin sendirian.
Pak, suami saya itu berantem, Pak. Sama siapa? Sama ibu. Ya berarti ibu teman berantem kan. Suami saya itu marah-marah terus. Yang dimarahi siapa? Ibu. Berarti ibu tukang dimarahi gitu kan. Kena, coba renungin aja deh. Kapan dimarahi? Waktu makannya enak dan tidak terlambat. Enggak lah, ya kan. Makanannya terlambat. Gimana sih, Bu? Waduh, kasar. Ya pasti ada picuannya. Waktu anak misalnya nggak bikin PR. Jadi nggak mungkin anak bikin PR, Pak, aku bikin PR, ini bagus. Kamu udah gimana sih bikin PR? Kan nggak mungkin lah. Ya. Jadi tetap sejahat-jahatnya laki-laki, itu apa sih ada picuannya. Nah, dengan melihat itu, nak, kalau sebelum papa pulang, ya please supaya papa nggak marah-marah lagi, kamu bikin PR. Lalu ibu sendiri misalnya gini, apa sih yang bikin suami marah? Makanan terlambat, dia nggak dengerin, ngomong dibantah. Udah, jangan bantah aja udah. Itu perbaikan sikap. Yang kedua, tadi saya bilang ya, orang gila, itu gini loh. Misalnya, ibu ini ya, pulang dari gereja nih, ketemu orang gila di jalan, dilayani nggak? Enggak. Iya, orang gila ya kan. Nah, nanti kalau suaminya tuh marah gitu, dalam hati lu jangan bilang orang gila, jangan, tambah hancur. Yeah. Dalam hati aja, orang gila nggak usah dilawan. Jadi diam aja, namanya orang gila mau dilawan. Makin dilawan nih, kita ngomong satu kalimat, dia ngomong 10 kalimat, karena orang itu marah karena ada bahan bakunya. Begitu kita diem aja. Bahkan mungkin dia akan men-trigger. Coba, gimana menurut kamu? Ngomong. Begitu ngomong dibalasin lagi. Udah diem aja. Diem, bego, goblok. Aduh, habis pasti pelurunya. Tapi balasnya, kamu yang goblok. Wow, dia tambah peluru lagi. Jadi orang marah, orang ngamuk itu karena dapat energinya tuh dari bantahan itu. Yeah. Nah, jadi udah pokoknya diem aja, berkata dalam hati aja. Orang gila, wanita nih gak usah dilawan. Orang gila gak usah dilawan. Masalahnya Pak, kita pasti nggak mau berhubungan seks sama orang gila, Pak. Gitu. Nggak, ini bicara waktu dimarahi dulu gitu kan. Nanti kalau dia udah kita nggak lawan waktu marahnya, ini kan otomatis dia marahnya berkurang. Yeah. Oh, dia makannya terlambat marah, makannya nggak telat. Jadi memang ada bagian yang diperbaiki gitu ya. Nanti baru kalau seksnya ya memang. Yeah. Tantangan, Pak. Teori itu mudah, prakteknya susah. Seks sama orang gila. Iya, betul. Seks sama orang gila. Kita sering bilang yang waras ngalah, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Nah, ibu-ibu, kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang Pak Jarod sampaikan adalah bahwa menikah itu konsekuensi. Kita sebelum menikah pasti sudah harus cari tahu suami kita tipenya seperti apa. Katakanlah setelah menikah berubah, itu konsekuensi. Kita sudah menikah dan tidak ada kata bercerai karena Tuhan membenci perceraian. Dan kalau memang kita punya suami yang karakternya buruk, suka marah-marah, emosian, dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya kita cari tahu akar masalahnya. Kenapa dia suka marah-marah? Saya pernah dengar teori bahwa kalau suami itu kebutuhan seksualnya tidak dipenuhi pun jadi sering emosi. Nah, seringkali wanita itu seperti batang pisang, malas melayani suaminya. Nah, mungkin kita sebagai perempuan juga harus introspeksi diri. Apa yang bisa membuat kita lebih bergairah? Komunikasi sebelum berhubungan itu penting supaya kita menyampaikan kepada pasangan kita, suami kita, G-spotnya di mana yang enak, cara apa yang membuat kita bergairah. Dan saya mungkin bisa kasih tips sedikit buat para ibu-ibu. Tadi Pak Jarod sempat katakan, cari lokasi yang berbeda, cari posisi yang berbeda. Nah, saya mau tambahkan sedikit, pasang cermin dekat tempat tidur Anda. Karena teorinya nih Pak Jarod, kalau orang melihat video porno, mereka terpicu gairah seksualnya daripada nonton orang lain, lebih baik nonton diri sendiri. Dan kemudian bikin kamar agak wangi, rampu, agak redup, suasana yang baik. Makanya kamar itu harus cantik ya. Mungkin rumahnya sederhana tapi spray harus selalu wangi. Nah, dan ibu-ibu mungkin kalau tahu punya suami yang libidonya tinggi, gairah seksualnya tinggi, berarti harus mandi sebelum suaminya pulang dan pastikan ngomong sama suami, nih mumpung aku belum ngantuk nih, ayo gitu. Mungkin istri harus lebih punya respon yang lebih aktif untuk ngajak suami berhubungan, dan laki-laki biasanya kalau di-trigger gitu nggak bakal nolak ya. Karena seperti contoh nih, saya sama suami, seringkali saya udah ngantuk baru dia mau. Nah, jadi kita yang harus kasih tahu, mumpung aku belum ngantuk nih, jangan nanti gue udah tidur tarik-tarik selimut gitu kan ya. Nah, saya juga pernah ngajar tentang ini, istri kalau tidur jangan kayak tentara, pakaian lengkap gitu loh ya. Pakailah pakaian yang sedikit menggoda, karena gini, kalau kita nggak pinter-pinter ngelayani suami kita, kalau kita, maaf saya pakai kata ini, kalau kita nggak bisa jadi pelacur buat suami sendiri, maka akan ada banyak wanita lain yang bersedia melayani suami Anda. Saya berdoa agar apa yang kami sharingkan tadi, semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Jarod bisa menolong.
bisa menjadi kekuatan, bisa jadi pelajaran penting. Bagi Anda yang membutuhkan konseling atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau Anda yang butuh didoakan, Anda bisa menghubungi call center kami, Counseling Center Impact Community Indonesia, tersedia di layar kaca Anda, dan kami berdoa agar kehidupan pernikahan Anda dipulihkan. Pak Jarod bisa tutup dalam doa, silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat perbincangan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan pernikahan. Suami mencintai, menghormati istri. Ya, Istri mencintai juga menghormati suami. Amin. Menghormati tempat tidur, menghormati relasi, menjagai kekudusan. Dengan demikian bisa menikmati pernikahan sorga. Amin. Pernikahan bintang 5 di Ya, dunia ini. Karena dua pribadi yang saling mencintai. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah sebesar apapun ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan ada kekuatan yang luar biasa sebelum terjadi pemulihan. Tapi kami percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.